Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyikin, kelas 8 TKB Syarimo 2, sekolah CLC 49 Syarimo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan asas perundang-undangan. Yang pertama yaitu pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Dan yang kedua yaitu kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga yaitu kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu kenusantaraan. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan sentiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keenam yaitu Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya alam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh, keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Dan yang kedelapan yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Dan yang kesembilan yaitu ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan yang ke-10 yaitu keseimbangan, keserasian, dan kelarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan kelarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Dan yang ke-11 adalah kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dan yang ke-12 kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Yang ke-13 yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ke-14 yaitu dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan aktivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Ke-15 adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat
karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ke-16 yaitu kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan yang ke-17 yaitu keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Mungkin sekian saja dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.